Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan saya Lugina Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pencarian 4 korban hilang akibat banjir pesisir selatan diperpanjang hingga 21 Maret. Pasar murah pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil menurunkan harga cabai di Pasaraya Padang. Di informasi pertama, saudara, pencarian 4 korban hilang akibat bencana banjir dan longsor di pesisir selatan diperpanjang hingga 21 Maret 2024. 4 korban tersebut diantaranya 2 korban di Kecamatan Sutra, 1 korban di Kecamatan Bayang, dan 1 korban di Kecamatan Koto Sabaleh Tarusan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat, Fajar Sukma, mengatakan, berdasarkan koordinasi dan komunikasi dengan tim SAR di lapangan, pencarian 4 korban hilang di pesisir selatan dilakukan hingga 21 Maret 2024. Hingga saat ini, keempat korban yang hilang masih belum ditemukan. Keempat korban tersebut diantaranya 2 korban di Kecamatan Sutra, 1 korban di Kecamatan Bayang, dan 1 korban di Kecamatan Koto Sabaleh Tarusan. Selama masa tanggap darurat Sumatera Barat hingga 23 Maret 2024, BPBD bersama tim gabungan berfokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih dan logistik lainnya secara merata di wilayah terdampak, terutama di daerah pesisir selatan. Tidak hanya itu, sejumlah OPD di Sumatera Barat juga diterjunkan untuk bergotong royong membersihkan fasilitas umum dan rumah warga yang masih tertimbun material longsor. Untuk bencana di Sumatera Barat, kita fokuskan ke pesisir selatan. Dari 5 kabupaten kota yang menetapkan status tanggap darurat, yang pesisir selatan yang masih nampak perlu penanganan lebih lanjut. Dan korban yang masih dalam pencarian itu ada 4, 2 di Sutra, kemudian 1 di Bayang, dan 1 lagi di Tarusan. Dalam proses sekarang penanganan darurat itu adalah kebutuhan air bersih, kemudian pendistribusian logistik secara merata, kemudian ada kebutuhan pakaian, makanan, dan juga genset untuk daerah Langgai terutama. Nah, daerah Langgai itu memang terdampak sangat jauh dari pemukiman. Maka itu yang menjadi prioritas kita mendropping bantuan di sana. Hingga saat ini 25 orang di pesisir selatan meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor, serta 3 korban meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara kerugian hingga kini mencapai 539 miliar lebih. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, ribuan bayi dan balita di Sumatera Barat masih membutuhkan bantuan berupa makanan tambahan, pakaian, dan air bersih pasca terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Untuk itu dibutuhkan peran dari semua pihak dalam memberikan bantuan, memastikan gizi bayi dan balita terpenuhi dan tidak beresiko terkena penyakit. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, jumlah kelompok rentan yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat, diantaranya 5.998 bayi, 20.173 balita, 4.057 ibu hamil, 36.754 lansia, dan 37 orang disabilitas. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Lila Yanwar, mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kabupaten Pesisir Selatan, terjadi penurunan berat badan bayi dan balita yang terdampak bencana, sehingga dibutuhkan asupan gizi dan pemberian makanan tambahan untuk memenuhi gizi bayi dan balita agar tidak berisiko terkena penyakit. Pemerintah provinsi termasuk kabupaten dan kota telah mendistribusikan sejumlah bantuan seperti kebutuhan air bersih, pakaian, dan asupan gizi bagi bayi dan balita. Sebelumnya, pemenuhan makanan tambahan dari pusat berupa biskuit dan susu juga telah disalurkan. Namun masih belum mencukupi, untuk itu dibutuhkan peran dari pihak lainnya untuk memenuhi gizi bayi dan balita, termasuk pakaian dan pampers.
Nah, ini mungkin yang mesti kita siapkan. Kami barusan selesai rapat juga dengan teman-teman dari PSL dan organisasi profesi, bagaimana agar kelangsungan makanan untuk bayi dan balita itu tetap terjaga ya. Karena dari pengukuran antropometri sudah mulai itu ada penurunan berat badan selama di situ. Jadi dapur gizi penting. Kenapa nggak campur sama dapur umum? Karena bahan-bahan makanannya harus kita kawal. Dan itu pembuatannya kan juga beda ya. Anak umur 7 bulan kan nggak bisa makan nasi orang dewasa. Nah 1 tahun juga ya. Jadi walaupun saat ini kita sudah terima bantuan sedang meluncur dari pusat itu PMT ya. Kedepan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga akan menurunkan tim gizi bersama Persagi untuk memastikan kondisi kelompok rentan terutama bayi dan balita di daerah bagian selatan pesisir selatan seperti Sutera dan Lengayang. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mendirikan 6 dapur gizi di Kabupaten Pesisir Selatan untuk membantu memenuhi gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Dr. Lila Yanwar mengatakan, sebanyak 6 dapur gizi telah didirikan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan longsor, terutama kelompok rentan seperti bayi dan balita. Tersebar di sejumlah titik diantaranya di Kampung Tanjung dan Nagari Duku, Kecamatan Terusan, serta di Kampung Batubala dan Nagari Surantih, Kecamatan Sutera. Kemudian 2 dapur gizi lainnya hari ini akan didirikan di Kecamatan Lengayang. Kadinkes Sumatera Barat menjelaskan, pasca bencana di pesisir selatan dibutuhkan 15 dapur gizi, namun saat ini baru 6 yang didirikan. Selain itu, bantuan obat-obatan dan keperluan mendasar lainnya juga telah disalurkan tidak hanya dari Pemprov, termasuk juga dari berbagai pihak seperti IMT, Mercy, sejumlah rumah sakit yang ada di Sumatera Barat, IDI, IDAI, Hakli, dan PMI. Selama tanggap darurat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berfokus pada pencegahan penyakit, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia, serta memastikan pelayanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat terdampak bencana. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Selain memberikan bantuan untuk warga Kota Padang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial juga membantu mendirikan dapur umum untuk korban bencana di pesisir selatan hingga 2 hari ke depan. Pada tanggal 14 Maret 2024, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial mendirikan dapur umum untuk korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena di Kecamatan 11 Tarusan terdapat 716 kepala keluarga yang masih membutuhkan bantuan makanan. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Riza Syafani mengatakan bantuan dapur umum dari Pemko Padang tersebut diharapkan bisa membantu meringankan kesulitan warga PSL yang terdampak bencana. Sementara itu untuk korban bencana di Kota Padang telah disalurkan bantuan untuk warga di 11 kecamatan, terutama untuk warga yang paling terdampak parah yakni di Banuaran dan Batipua. Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, pakaian, beras, selimut, dan kasur. Total bantuan yang disalurkan Dinas Sosial Kota Padang yakni senilai 450 juta rupiah yang dibantu dari Balai Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Riza Syafani menambahkan, pihaknya akan berperan serta dalam mengurangi beban warga yang terdampak bencana yang didukung anggaran dari daerah maupun dari pusat. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, Saudara, 1 unit kapal nelayan mati musim di perairan Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tim SAR bergerak cepat melakukan upaya evakuasi kapal dan korban. Kepala Kantor SAR kelas B Mentawai Rudi menyebutkan telah terjadi kecelakaan kapal KM Ainul Yakin yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Pantai Mapedegat. Tim SAR Mentawai segera bergerak menuju lokasi kejadian. Proses pencarian dan evakuasi korban dilakukan dengan mengerahkan armada RIB 02 Mentawai. Berselang 30 menit kemudian, tim SAR Mentawai tiba di titik koordinat dan langsung melakukan pencarian. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, tim berhasil menemukan kedua korban atas nama Ina usia 40 tahun dan Aji 36 tahun.
Keduanya ditemukan dalam keadaan selamat. Korban dievakuasi bersama satu unit kapal nelayan yang diikatkan dengan tali ke armada RIP 02 menuju Dermaga Tua Pejat. Kami berhasil menemukan korban pada 14 nautical mile sebelah selatan Pulau Sipora, dan selanjutnya korban dibawa ke Pelabuhan Tua Pejat Mentawai, dan pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, operasi SAR kami nyatakan ditutup. Nelayan dan pengguna transportasi laut lainnya diharapkan dapat memperhatikan kondisi armada dan perlengkapan logistik lainnya sebelum berlayar, sehingga terhindar dari kecelakaan laut ke depannya. Demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Satreskrim Polresta Padang menangkap 3 pelaku penganiayaan berujung kematian di kawasan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga pelaku sudah menjadi daftar pencarian orang atau DPO sejak bulan Desember 2023 lalu. Satreskrim Polresta Padang berhasil menangkap 3 pelaku penganiayaan berujung kematian yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak bulan Desember 2023 lalu. Diawali dengan berhasilnya ditangkap seorang ibu dan anak berinisial D serta N di rumahnya yang berada di kawasan Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Berdasarkan interogasi kedua pelaku, petugas mengantongi satu pelaku lagi berinisial A, berjenis kelamin laki-laki yang ditangkap di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Usai menangkap seluruh pelaku, petugas Satreskrim Polresta Padang membawa para pelaku ke Mapolresta Padang untuk penyidikan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polresta Padang Ibtu Adrian Afandi mengatakan ketiga pelaku merupakan satu keluarga, ditangkap berdasarkan laporan keluarga korban berinisial A berumur 21 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kabupaten Darmasraya yang dicurigai meninggal dunia karena dianiaya. Atas laporan keluarga korban terakhir kali bertemu dengan ketiga pelaku untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun akhirnya korban pulang dalam kondisi meninggal dunia. Yang peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 lalu. Korban dijemput dari satu keluarga ini ke kampungnya dengan alasan ada permasalahan di Padang yang harus diselesaikan. Dengan koordinasi dengan mama di sana, kepala jorong, hingga keluarga dari korban bersedia menyerahkan anaknya atau korban ke keluarga yang kita amankan sekarang. Namun kenyataannya setelah berada di Padang, yang bersangkutan tinggal bersama keluarga tersebut dimanfaatkan dan dieksploitasi. Eksploitasi gitu. Berarti memang korban memang dibunuh pakai apa ini? Untuk keterangan yang sudah kita gali, dianiaya dengan menggunakan benda tumpul, menggunakan tangan, dan berbagai macam cara yang lain. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang penganiayaan mengakibatkan kematian, yakni 10 tahun kurungan penjara. Demikian laporan Edo Joisman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik di antaranya. BB POM tidak temukan zat berbahaya di pasar pembukuan 3 kabupaten dan kota. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik.
install, dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya. Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Berdasarkan hasil sidak di sejumlah pasar pembukuan di 3 kabupaten Sumatera Barat, BB POM belum menemukan zat berbahaya pada menu takjil di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dari 68 sampel yang diperiksa BB POM, seluruh menu takjil dinyatakan bebas mengandung zat berbahaya. Hingga hari ke-8 puasa pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, BB POM bersama OPD terkait terus melakukan pemeriksaan terhadap menu takjil baik makanan atau minuman yang dicurigai mengandung zat berbahaya. BB POM telah melakukan pemeriksaan di sejumlah pasar pembukuan yang ada di Kota Padang, Padang Panjang, dan Kabupaten Solo. Pengawas farmasi makanan BB POM di Padang, Linda Gusrini Fadri, mengatakan hasil sidak dan pengawasan di sejumlah pasar pembukuan di 3 kabupaten kota tersebut tidak ditemukan zat berbahaya seperti borak, formalin, dan pewarna tekstil. Dari sejumlah pasar pembukuan yang telah diperiksa, BB POM mengambil 68 jenis makanan dan minuman menu takjil, di antaranya es rumput laut, gorengan, bakso, dan ikan, seluruhnya dinyatakan layak untuk dikonsumsi. Setelah kita lakukan pemeriksaan takjil sebanyak yang telah dilakukan ada 68 item, 68 yang terdiri apakah itu gorengan, kemudian kudapan seperti kue-kue, kemudian es, itu apakah es rumput laut, semuanya untuk yang mengandung bahan berbahaya selama ini tidak kita temukan. Jadi semuanya memenuhi syarat tidak mengandung bahan berbahaya. Selain pemeriksaan menu makanan dan minuman takjil berbuka puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah, BB POM akan melakukan sidak makanan siap saji dan parsel di sejumlah supermarket di Sumatera Barat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi makanan yang memiliki kemasan rusak dan kadaluarsa. Demikian laporan Reduja Yusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasca digelarnya Pasar Murah Pemprov Sumatera Barat pada 18 Maret 2024, hal ini berpengaruh terhadap harga cabai merah di Pasar Raya Kota Padang. Pedagang mengaku selain adanya pasar murah, penurunan harga juga disebabkan karena stok cabai merah dari daerah Jawa mulai stabil.
Harga cabai merah di Pasar Raya Kota Padang mengalami penurunan harga sejak 2 hari terakhir. Pedagang mengaku penurunan harga terjadi pasca digelarnya pasar murah oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada 18 Maret 2024. Sebelumnya harga cabai di pasaran berkisar 60 hingga 70 ribu rupiah. Namun dengan adanya pasar murah yang menjual cabai seharga 43 ribu rupiah per kilogram, membuat harga cabai merah di Pasar Raya Kota Padang dijual dengan harga 48 ribu rupiah per kilogram. Selain adanya pasar murah, pedagang menambahkan banyaknya stok cabai merah dari daerah Jawa masuk ke Kota Padang juga membuat harga cabai sudah mulai turun. Pengaruh. Itu turun pasaran. Kena stop dari Jawa ke Alaka Padang. Iya, sekarang mulai banyak. Yat, salah seorang pembeli mengaku sebelumnya hanya membeli cabai 1/4 hingga setengah kilogram saja. Namun dengan penurunan harga cabai saat ini, ia mulai menambah stok cabai merah hingga 2 kilogram. Jadi mau lebaran kok kan biasa melonjak, biarlah kita beli kan. Makan lagi itu ayo. Itulah sempat tinggi kalau kami lagi tinggi itu beli aja 1/4 gitu. Jadi sekarang agak murah, belilah gitu. Meski harga cabai merah sudah mulai turun, namun beberapa komoditi pangan yang masih dijual dengan harga tinggi diantaranya bawang merah dengan harga Rp36.000 per kilogram dari sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Cabai rawit Rp70.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram, hingga kentang Rp20.000 dari sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Afrin Ruzakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, harga telur dan beras masih tinggi di pasaran hingga 1 minggu Ramadan. Pedagang mengaku kenaikan harga dikarenakan akibat stok barang banyak dijual keluar daerah, sehingga stok untuk Sumatera Barat berkurang. Hingga 1 minggu Ramadan, harga telur masih tinggi di pasaran. Untuk satu papan telur ayam ras dijual mulai dari Rp45 hingga Rp48.000 per papan untuk ukuran kecil. Sedangkan untuk ukuran sedang hingga besar dijual Rp50 hingga Rp55.000 per papannya. Devi selaku pedagang mengatakan kenaikan harga ini sudah mencapai 50% sejak awal Ramadan yang diperkirakan akibat banyaknya stok telur yang dijual keluar daerah. Selain harga telur ayam ras, harga telur puyuh juga mengalami kenaikan dari Rp35.000 per papan menjadi Rp40.000 per papan. Kenaikan harga telur diperkirakan akan bertambah jelang Hari Raya Idul Fitri dan dikhawatirkan akan semakin menurunkan daya beli masyarakat. Harga telur mengalami kenaikan dari awal Ramadan sampai sekarang ini. Harga telur mencapai Rp55.000 per papan. Ada sekitar 40%-an lah, 40%. Dari harga 45-an, ya 45 sampai sekarang 55. Biasanya kenaikannya nanti menjelang Lebaran lagi biasanya dengan kenaikan. Biasanya tengah Ramadan ini ada penurunan biasa kan, cuman belum ada, masih nggak tenang tangannya biasanya. Sementara itu untuk harga beras sejak 1 bulan terakhir sudah mengalami kenaikan hingga Rp17.500 untuk beras jenis Sokan Solo dan Rp17.000 untuk beras jenis Bujang Merantau. Pedagang mengaku meski harga beras cukup tinggi, namun saat ini harga Rp17.000 masih stabil dan tidak mengalami kenaikan harga kembali. Kalau sampai sekarang masih stabil, harga Sokan sekarang 17,5, harga Bujang Merantau 17. Itu kebetulan ada dua macam aja sekarang. Itu 1 bulan lebih kurang 1 bulan. Sekarang enggak ada kenaikan, jadi stabil sekarang. Stabil. Meski demikian, pedagang berharap harga kebutuhan pokok bisa stabil di pasaran agar daya beli masyarakat kembali membaik, sebab tidak hanya memberatkan masyarakat, omset pedagang juga menurun. Afrin Ruzakia, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menstabilkan harga sembako yang terus naik selama Ramadan, pemerintah Kota Payakumbuh bersama sejumlah pihak menggelar gerakan pangan murah di halaman parkir kantor Balai Kota Payakumbuh. Ratusan warga dari berbagai tempat antusias untuk membeli kebutuhan. Gerakan pangan murah tersebut diprioritaskan bagi warga yang terdampak kenaikan sembako. Dampak terus naiknya harga sembako, pemerintah Kota Payakumbuh menggelar gerakan pangan murah di halaman parkir kantor Balai Kota Payakumbuh. Gerakan pangan murah digelar untuk mengendalikan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Gerakan pangan murah diprioritaskan untuk masyarakat Payakumbuh sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Payakumbuh. Kedepannya upaya untuk menciptakan keadilan harga di Kota Payakumbuh, baik untuk petani atau produsen maupun untuk masyarakat atau konsumen akan terus dilakukan terutama saat Ramadan. Sebab jika terlalu murah akan berdampak pada petani, sementara jika harga sembako terlalu mahal akan menyulitkan masyarakat terutama keluarga kurang untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga perlu langkah untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Kalau gerakan pangan murah ini kita lebih mengutamakan menjual sembako yang harganya itu sudah melampaui daripada rakyat. Jadi di sini yang kita jual terutama sekali itu adalah beras lokal, harganya sekarang ini masih bertahan di 17.000 ya. Jadi sekarang ini kita bisa menjual Gerakan pangan murah dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan di bawah harga pasar yang saat ini cukup tinggi. Kebutuhan atau sembako yang dijual dalam gerakan pangan murah memiliki dua kategori. Pertama, kategori komoditi yang disubsidi seperti telur, bawang putih, bawang merah, gula, minyak, dan beras dengan harga di bawah harga pasar. Beras lokal dibanderol dengan harga Rp145.000 per 10 kg, telur Rp43.000 per papan, bawang putih dibanderol dengan harga Rp36.000 per kilogram, sementara harga normal di pasaran Rp40.000, bawang merah Rp34.000 per kilogram. Kategori kedua non-subsidi dengan komoditi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang dijual dengan harga pedagang atau harga distributor. Sembako yang dijual khusus untuk warga Payakumbuh sehingga mereka wajib menunjukkan KTP Payakumbuh. Gerakan pangan murah tidak berlaku untuk ASN, TNI, dan Polri. Antusiasme masyarakat untuk datang ke pasar murah sangat tinggi. Terlihat dari ramainya antrian masyarakat untuk mendapatkan komoditi berkualitas bagus dengan harga yang sangat terjangkau. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, meski harga sapi naik dan harga kebutuhan pokok lainnya juga naik pada saat bulan Ramadan saat ini, pedagang daging sapi di Pasaraya Kota Solo enggan menaikkan harga jual daging sapi. Hal tersebut dikarenakan sepinya pembeli. Pada bulan Ramadan 1445 Hijriah, para pedagang di Pasaraya Kota Solo tidak menaikkan harga jual daging sapi. Diketahui, harga jual daging sapi di Pasaraya Kota Solo saat ini masih stabil berkisar Rp150.000 per kilogram. Menurut para pedagang, tidak naiknya harga jual daging sapi saat ini karena lemahnya daya beli masyarakat akan permintaan daging sapi. Kondisi tersebut membuat banyak para pedagang mengeluh karena omset penjualan turun, daya beli masyarakat pun turun hingga 75%. Sementara itu, meskipun harga jual sapi potong saat ini meningkat, namun para pedagang tidak bisa menaikkan harga jual daging. Pasalnya, dengan harga Rp150.000 saja, minat pembeli sedikit, apalagi harga jual dinaikkan lagi. Para pedagang berharap kondisi ekonomi masyarakat kembali tumbuh sehingga pembelian daging sapi meningkat seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Daya beli sangat rendah, jadi untuk harga mungkin masih stabil. Mulai dari sekarang udah mulai ada kenaikan. Terus abang sini nggak mau naikin lagi. Takutnya nanti kalau takutnya pelanggannya kabur semua. Ya. Para pedagang daging sapi membeli sapi potong saat ini dari daerah Muaropane, Kabupaten Solo. Harga jual satu ekor sapi saat ini berkisar Rp20 juta hingga Rp25 juta per ekornya. Dari Kota Solo, Ari Pratama Setiawan, Stasiun TVRI Sumatera Barat. Saudara, selama bulan Ramadan, pemerintah Kota Padang yang bekerja sama dengan Basnas telah melakukan bedah rumah tidak layak huni di 4 kecamatan, yakni di Kecamatan Padang Selatan, Padang Utara, Padang Barat, dan Kecamatan Padang Timur. Bedah rumah melalui program Semata Semalam di Pelantau Wali Kota yang bekerja sama dengan Basnas Kota Padang telah dilaksanakan di 4 kecamatan, yakni untuk warga di Kecamatan Padang Utara, Padang Selatan, Padang Timur, dan Padang Barat. Ditargetkan selama Ramadan ini diberikan bantuan bedah rumah kepada 13 KK yang tersebar di 11 kecamatan dengan biaya senilai Rp40 juta. Idealnya satu kecamatan satu rumah, tetapi untuk rumah tak layak huni di Kecamatan Bungus Teluk Kabung ternyata dihuni oleh 16 jiwa, sehingga ditetapkan bedah rumah di Kecamatan Bungus tersebut dijadikan 3 rumah. Warga yang mendapatkan bantuan bedah rumah dalam program Semata tersebut diharapkan bisa mendapatkan hunian yang lebih layak terutama saat berlebaran nanti.
Kita sudah laksanakan sejak minggu kemarin di awal Ramadan. Jadi hari ini sudah yang keempat. Yang pertama itu di Padang Selatan, kemudian yang kedua di Padang Timur, selanjutnya di Padang Barat, hari ini di Padang Utara. Jadi sudah 4. Nah, tentu kita berlanjut terus dan sesuai jadwal itu terakhir di Bungus Teluk Kabung tanggal 2 April. Bedah rumah tidak layak huni dalam program Semata dianggarkan untuk 22 rumah setiap tahunnya dan telah terlaksana sejak tahun 2021. Masing-masing kecamatan diberikan untuk 2 rumah yang salah satunya dilaksanakan di momen Ramadan. Hingga saat ini 88 rumah warga yang tidak layak huni dilakukan bedah rumah menjadi lebih layak untuk dihuni oleh warga. Nafika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti seputar berita lainnya di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang telah kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Meski berada di balik jeruji besi, tidak menyurutkan hati ribuan warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Padang melaksanakan ibadah tarawih di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Selain sholat tarawih selama bulan puasa, warga binaan Lapas Kelas 2A Padang mengikuti sejumlah agenda keagamaan yang bisa membantu meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Maha Pencipta. Beginilah suasana sholat tarawih di dalam Lapas Kelas 2A Padang. Meski berada di balik jeruji besi, ribuan warga binaan kelas 2A Padang beragama Islam khusyuk melaksanakan sholat tarawih di dalam kamar sel tahanan dan Masjid Taqwa Lapas Kelas 2A Padang. Sholat tarawih di dalam Lapas Kelas 2A Padang dilaksanakan 11 rakaat yang terdiri dari 8 rakaat tarawih dan 3 witir. Kasih bimbingan narapidana dan anak didik atau binadik Lapas Kelas 2A Padang, Mona Ariska Putri mengatakan, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga binaan yang melaksanakan sholat isya dan tarawih ke Masjid Taqwa dilakukan secara bergantian, yakni 200 orang dari 1.003 orang setiap harinya. Selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, warga binaan Lapas Kelas 2A Padang juga diberikan waktu untuk melakukan tadarus dan mengikuti pesantren kilat untuk menambah keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Maha Pencipta. Kita selama di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini diikuti oleh santri atau warga binaan kita itu setiap harinya sekitar 200 orang. Itu kita keluarkan sesuai jadwal atau giliran mereka ke kamar. Kemudian kegiatan ini juga dilanjutkan setelah tarawih, mereka akan langsung tadarus sampai sekitar jam 10. Sementara itu, tingginya aktivitas warga binaan selama bulan suci Ramadan, Lapas Kelas 2A Padang meningkatkan pengawasan hingga memperketat pemeriksaan barang masuk ke dalam lapas. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, momen safari Ramadan di Masjid Jami Al-Mukhlisin Mudia Lawe Barat, Kabupaten Solo Selatan menjadi langkah peningkatan kualitas pendidikan anak negari sebagai generasi muda melalui pembinaan iman serta bantuan beasiswa pendidikan. Kualitas pendidikan generasi muda terus ditingkatkan di berbagai daerah Sumatera Barat, sebab generasi muda di Sumbar ialah anak nagari yang menjadi pilar bangsa. Hal ini terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan pemerintah daerah, khususnya pada momen safari Ramadan di daerah Solo Selatan. Peningkatan kualitas anak muda Kabupaten Solo Selatan dimulai dengan terus memperhatikan pendidikannya. Untuk itu, beberapa bantuan diberikan berupa pakaian serta beasiswa, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga Basnas. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengatakan peningkatan kualitas generasi muda merupakan hal serius yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Tidak hanya memberikan teladan, penguatan iman dan intelektual juga dibutuhkan. Juga perhatian kita bersinergi antara provinsi dengan Kabupaten Solo Selatan, ya kaitan dengan pendidikan generasi muda kita. Bupati memberikan beasiswa, kemudian memberikan pakaian untuk anak-anak kita, dan kita juga menyediakan beasiswa melalui Basnas kita berikan, kemudian juga melalui Raja Wali juga kita alokasikan,
dan kemudian juga kita alokasi untuk pemuda, untuk pendidikan yang lainnya di banyak dinas. Ya, kita serius dengan pemuda. Kenapa? Karena memang pemuda ke depanlah yang akan menjadi kendali bangsa ini, kendali daerah ini. Selain itu, dalam safari Ramadan di Solok Selatan, masyarakat juga mengharapkan adanya perbaikan jalan serta sungai di sekitar pemukiman warga. Sementara itu, Bupati Solok Selatan juga menambahkan momen safari Ramadan ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai persoalan di Solok Selatan. Salah satu kami yang membawa berkah sekali Bapak Gubernur datang ke Solok Selatan, yaitu menuju jalan mulai Lubuk Selasi, Air Dingin, dan Surian, yang beliau akan besok pagi akan melihat kondisi real yang ada di lapangan. Beliau datang ke sini dengan timnya, termasuk PUPR yang ada, PU dari Dinas Provinsi Sumatera Barat. Dan juga apa yang disampaikan oleh masyarakat kami kepada Bapak Gubernur, beliau memberikan tanggapan yang positif. Selain itu, dalam momen safari Ramadan di Masjid Jami Al-Mukhlisin Mudia Lawe Barat, Nagari Utara, Pasya Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan ini, sejumlah bantuan diberikan diantaranya uang senilai 50 juta rupiah hingga 50 pieces Al-Quran. Afrin Nurzakia, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pasar pembukuan di Kota Solok ramai dikunjungi para pembeli. Kondisi ini meningkat dibanding bulan Ramadan tahun 2023 lalu. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pasar pembukuan yang terletak di Jalan Cengkeh Kota Solok ramai dikunjungi masyarakat atau pembeli. Menurut pedagang, pengunjung yang datang pada bulan Ramadan saat ini lebih ramai dibanding kondisi bulan Ramadan tahun 2023 lalu. Pedagang memperkirakan ekonomi masyarakat mulai membaik dan bangkit, di mana sebelumnya terpuruk karena pandemi COVID-19. Para pedagang menjual berbagai jenis makanan dan minuman dengan harga bervariasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp20.000. Pasar pembukuan ini buka pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pedagang berharap omset penjualan pada bulan Ramadan tahun ini dapat lebih meningkat. Banyak, ada berbagai masakan untuk makan ya, terus ada snack, kue basah, terus ada cendol, minuman dan lain sebagainya. Kenapa Abang milih sini, Bang? Hah? Kenapa Abang milih sini? Karena banyak pilihan dan tiap tahun sudah rutin di sini. Jadi, Abang udah beli apa? Baru beli ini, baru beli apa nih namanya? Onde. Nanti beli cendolnya di depan nanti. Kami kalau sama ibu alhamdulillah. Apa resep kalau ibu sendiri biar tetap ramai, Bu? Biar tetap ramai. Mempertahankan mutu jualan. Mutu jualan dengan rasanya, Bu. Rasa. Ibu jualan apa, Bu? Cande, lopis, onde-onde. Sama onde-onde ya, Bu? Ya. Sementara itu, di lokasi pasar pembukuan juga terdapat petugas keamanan guna mengantisipasi dari berbagai ancaman yang mengganggu kenyamanan pedagang ataupun pembeli. Dari Kota Solok, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI, Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, bulan Ramadan membawa berkah bagi puluhan mahasiswa pedagang takjil di Kanagarian Kubang Putiah, Kecamatan Benu Hampu, Kabupaten Agam, meraup untung ratusan ribu per harinya. Sejumlah mahasiswa memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk berjualan takjil di sekitaran kampus UIN Bukit Tinggi, Kenagarian Kubang Putiah, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Berjualan takjil dilakukan sejumlah mahasiswa guna menambah uang saku dan mengisi waktu luang untuk kegiatan positif, sebab momen Ramadan ini dianggap memiliki banyak keberkahan. Oza mengaku dalam satu hari ia bisa meraup untung hingga Rp200.000, sebab di kawasan UIN Bukit Tinggi tersebut sangat ramai oleh mahasiswa dan masyarakat Kubang Putiah sendiri. Kebanyakan penjual takjil di kawasan UIN Bukit Tinggi merupakan mahasiswa yang menjual berbagai macam makanan dan minuman, mulai dari makanan tradisional seperti pisang panggang santan, kue serabi, risoles, dan lainnya, dan minuman yang kekinian yang dijual rata-rata mulai dari harga Rp1.000 hingga paling mahal Rp10.000. Kalau untuk penjualan di bulan Ramadan ini ramai karena kan di sini juga kawasan anak perkuliahan, jadi banyak juga mahasiswa yang karena mungkin mahasiswa di sini juga ingin mencari mengisi waktu luangnya biar ada pemasukan juga. Kalau untuk kami omsetnya itu lebih kurang Rp200.000, Bang, karena yang kami jual di sini itu kan harganya bervarian, ada yang Rp5.000, ada yang Rp8.000, ada yang Rp7.000 juga. Oza berharap omset dari berdagang takjil terus meningkat, sebab hanya di momen Ramadan mahasiswa bisa memanfaatkan momentum keramaian untuk berjualan.
Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Selain amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, aktivitas lain pun seperti berdagang juga mendapat berkah di bulan puasa. Selain pedagang takjil dan rumah makan, keberkahan juga dirasakan pedagang cincau dan tahu di Kota Padang. COVID-19 yang melanda beberapa tahun lalu menjadi momen tak terduga bagi Rusfeni dan suaminya. Pasangan suami istri ini kehilangan pekerjaan dan harus mencari akal untuk bisa bertahan hidup. Akhirnya jalan hidup membawa Rusfeni menggeluti usaha berjualan cincau dan tahu selama 3 tahun terakhir di Simpang Ampera atau di depan Polsek Lubuk Kilangan. Di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini merupakan bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebab di bulan Ramadan, penjualan cincau dan tahu serta jualan lainnya seperti tempe, toge, bakso, natani koko, dan tahu Sumedang meningkat signifikan. Ia mengaku dapat meraup keuntungan berlipat ganda dibandingkan bulan sebelumnya. Karena di hari biasanya, ia hanya mendapatkan omset sekitar 5 juta rupiah. Namun di bulan suci Ramadan, omset yang didapat naik 2 kali lipat. Jika sebelumnya ia hanya mampu menjual 3 ember cincau, saat ini terjual 25 ember bahkan sampai 30 ember per harinya. Cincau dijual mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp10.000 atau berdasarkan permintaan dari pelanggan. Yang kita jual ini Bang, tahu, tempe, toge, macam-macam lah orang makan, bakso, ada natade koko, cincau, tahu Sumedang. Nah, terus untuk penjualan dalam bulan Ramadan ini Bang, terjadi peningkatan lah sedikit. Misalnya kayak cincau biasanya hari biasa 3 ember, bulan Ramadan ini jadi 25, kadang 30. Untuk memenuhi kebutuhan dagangannya, Rusfeni memesan cincau dan tahu langsung ke pabrik dan diantar langsung oleh pihak pabrik ke tempat ia berjualan. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Masjid Saadah di Kenagarian Gurun menjadi salah satu masjid tertua di tanah datar dan Sumatera Barat pada umumnya. Dibangun pada tahun 1910, masjid ini merupakan donasi perantau Gurun dan pemuka etnis Tionghoa, sehingga corak masjid ini gabungan 2 etnis budaya. Inilah Masjid Saadah yang terletak di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini dibangun pada tahun 1910 atas donasi Datuk Paduko Intan, seorang saudagar terkenal asal Jorong Gurun, dan turut dibantu oleh pemuka etnis Tionghoa yang ada di Kota Padang bernama Letnan Gonhot. Karena adanya bantuan Gonhot, maka masjid ini pun mendapatkan sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturalnya, terutama undak-undak atap masjid dan ornamen dinding luar masjid. Di dalam masjid terdapat sebanyak 4 tiang dan 1 tiang penyangga yang berada di atas masjid. Tiang ini pun melambangkan jumlah rukun Islam dan menandakan banyaknya suku yang ada di Jorong Gurun. Berusia lebih kurang 105 tahun, Masjid Saadah telah beberapa kali mendapatkan perbaikan seperti perbaikan kubah, atap, dan retrofit penyangga atau masjid. Meski dipugar, namun secara umum tidak terjadi perubahan dari keaslian arsitektural Masjid Saadah Jorong Gurun ini. Untuk mendana ini, salah seorang dari saudagar asal Negari Gurun yang berada di Kota Padang, atas donasi juga dari pembesar Cina, yaitu Mayor Gonhot di Kota Padang. Mereka memberikan bantuan untuk biaya pembangunan masjid ini. Tetapi lokasi tanah ini adalah hibah dari masyarakat suku Ketapang Baru, keluarga Datuk Tenaro, Ketapang Tengah, keluarga Datuk Tenaro. Masjid ini mulai dibangun tahun 1910, kemudian mulai operasionalnya 1917. Selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemunggaran. Masjid Saadah telah ditetapkan oleh Kementerian Budaya sebagai kawasan cagar budaya. Sampai saat ini, masjid ini masih digunakan dengan baik oleh masyarakat Jorong Gurun dalam menjalankan ibadah 5 waktu dan tidak terkecuali ibadah tarawih di bulan Ramadan. Demikian laporan Erika Eldra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, banyak manfaat untuk mengisi waktu berbuka puasa. Salah satunya dengan membatik di Padang Panjang. Anak-anak mengisi waktu menjelang berbuka dengan kegiatan membatik. Selain bisa mencurahkan inspirasi, kegiatan ini juga bermanfaat untuk mengisi waktu luang.
Seperti inilah suasana belajar membatik di salah satu sanggar batik tradisional di Kota Padang Panjang. Kelas membatik ini bisa diikuti seluruh kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Khusus di bulan Ramadan, anak-anak belajar membatik untuk mengisi waktu luang sambil menunggu beduk, tanda masuknya waktu berbuka puasa. Di kelas ini, semua peserta akan dibebaskan berkreasi mencurahkan ide dan perasaan mereka di atas kain dengan goresan canting. Biasanya, anak-anak akan lebih memilih menggambar dan mewarnai. Kesulitan proses membatik juga sebagai edukasi melatih kesabaran bagi anak-anak. Selama Ramadan ini, untuk membatik anak-anak dan lansia di sini cukup ramai. Karena menunggu waktu berbuka dan mengisi-ngisi kegiatannya, Mas. Jadi kita di sini ada paket-paket edukasi membatiknya. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Anda juga bisa melakukan hal serupa dalam mengisi waktu luang sembari menunggu waktu berbuka puasa. Tentunya seperti hal-hal positif yang dilakukan oleh anak-anak di Kota Serambi Mekah, Padang Panjang ini. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang tim sepak bola PON Sumatera Barat menjalani training center. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nimpa kitik sekali dah, Ambo. Cincin penting dulu ya, dah. Wih, sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok mana tuh? Pasunyo bulan pastan baru paing, kini lah paing lo balik. iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Ya banyak-banyak mana makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. Nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Warga negara asing keturunan Turki nyaris berhasil melakukan perampasan dengan modus menukarkan uang. Peristiwa ini gagal karena adanya konsumen lain yang datang berbelanja. Sebuah pemilik toko elektronik nyaris menjadi korban perampasan oleh warga negara asing di Balai Selasa, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Aksi pelaku terekam CCTV. Yesi Erlinda, pemilik toko, mengatakan pelaku merupakan laki-laki keturunan Turki bersama istrinya warga negara Indonesia. Pelaku bersama istrinya sengaja singgah menggunakan sebuah mobil, berniat membeli sebuah baterai. Karena toko dijaga seorang anak, pelaku meminta korban menukarkan 2 lembar uang Rp50.000 menjadi selembar uang Rp100.000. Korban yang polos menuruti pelaku dengan mencari jenis uang Rp100.000 seperti yang diminta. Namun tidak dapat ditemukan sesuai yang diminta. Pelaku kemudian berusaha mencari sendiri sehingga sempat terjadi tarik-menarik uang. Kedatangan konsumen lain membuat aksi pelaku terhenti sehingga pelaku pergi tanpa mendapatkan uang yang diharapkan. Dia minta ada 2 ukuran, terus si anak kasih yang 1 ukuran lagi, dia minta yang kecil aja, udah diambil baterainya di atas meja, kemudian dia kasih duit 10.000, terus dikembaliin 5.000 lagi, udah selesai. Setelah itu dia keluarin duit 50.000-an dia minta 50.000 dua itu mau ditukar dengan 100.000. Terus si anak kasih yang 100.000 diambil di dalam laci, dalam dompet kayaknya ya, dalam laci di dompet dia keluarin 100.000 dia kasih. Terus si tamu ini yang mengaku orang Turki ini bilang enggak, bukan itu duitnya, dia minta yang duit ratusan yang tipe lama, katanya untuk koleksi duit katanya. Yesi mengatakan pihaknya belum sempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Pasalnya kejadian tersebut tidak sempat merugikan pihaknya secara material. Meski demikian, kejadian itu menjadi peringatan kepada semua pemilik toko lainnya. Kejahatan kriminalitas biasanya sering terjadi menjelang Idul Fitri hingga Lebaran nanti. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan teliti agar tidak menjadi korban kejahatan. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, petugas Damkar Kabupaten Pasaman Barat meningkatkan kewaspadaan dari ancaman kebakaran. 5 armada damkar di 5 posko bersama petugas siaga penuh. Petugas berharap masyarakat lebih teliti dan waspada dari sumber api. Menyikapi tingginya potensi kebakaran selama momen Ramadan dan Lebaran, petugas Damkar Pasaman Barat tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan respon cepat. Saat ini tersedia 5 unit mobil damkar di 5 titik posko tersebar di sejumlah kecamatan. Selama posisi standby, petugas damkar terus mempersiapkan sarana penunjang seperti kondisi air dan mobil damkar. Sementara petugas juga siaga penuh meski dalam kondisi berpuasa, sambil mematangkan upaya respon cepat setiap laporan masyarakat. Kasat Pol PP dan Damkar Pasaman Barat Media Fitra mengatakan posko damkar tersebar di 5 kecamatan. Posko 1 di pusat kabupaten, Kecamatan Kinali, Talamau, Ujung Gading, dan Simpang Air Balam. Meski mengcover wilayah cukup luas, 5 posko itu masih mampu menjalankan tugas. Rencana ke depan damkar akan menambah 2 posko lagi seperti di Desa Baru dan Gunung Tuleh. Namun hal ini terus diiringi dengan ketersediaan armada, posko dan penambahan jumlah personil yang bertugas di lapangan. Damkar meminta masyarakat lebih waspada dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, serta memastikan rumah aman saat ditinggalkan, terutama kompor dan colokan listrik. Itu disiplin anggota-anggota kita sudah kita siapkan. Pertama, kehadirannya. Kemudian seluruh alat-alat atau mobil-mobil pemadam kebakaran seluruhnya sudah kita servis. Nah, untuk nanti tidak ada kendala kita di lapangan. Itu sudah kita berikan papan himbauan itu tiap-tiap kecamatan sudah kita pampangkan itu larang-larangan untuk jangan membakar lahan atau membakar sampah di tempat-tempat yang membahayakan. Selain kebakaran, rumah dan pemukiman Pasaman Barat juga rawan kebakaran lahan dan hutan. Beberapa lokasi juga pernah terjadi penyintasan kebakaran lahan dan hutan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, jelang pelaksanaan PON Aceh Sumatera Utara yang akan berlangsung pada September 2024 mendatang, tim sepak bola Sumatera Barat mulai melakukan sejumlah persiapan. Sebanyak 25 atlet cabur sepak bola mulai menjalani training center atau pemusatan latihan di Mes Indarung Semen Padang FC. Tim sepak bola PON Sumatera Barat sebelumnya sudah menjalani persiapan selama kurang lebih 6 minggu di lapangan PPLP Sumatera Barat. 24 Maret 2024 mendatang, seluruh pemain akan memasuki mes di Semen Padang FC untuk melanjutkan pemusatan latihan secara intensif selama bulan Ramadan. Latihan perdana dilakukan di lapangan mini soccer Semen Padang FC dan pemain mulai melakukan adaptasi antar pemain karena ada sebanyak 4 pemain baru yang bergabung. Pelatih sepak bola PON Sumatera Barat Dian Rama menjelaskan ia bersama jajaran pelatih lainnya menerapkan sistem promosi dan degradasi pemain. Bagi pemain yang tidak siap baik secara fisik, mental, dan kemampuan, maka akan didegradasi. Sebaliknya, bagi pemain yang memiliki kesiapan, maka akan bertahan hingga pelaksanaan PON Aceh Sumut tahun 2024. Pada latihan perdana, selain melakukan adaptasi antar pemain, para atlet juga disuguhkan dengan latihan taktikal serta defending, sehingga saat bertahan dapat melakukan zone defending. Dian juga menjelaskan di minggu pertama latihan di bulan Ramadan ini, pemain akan melakukan pemusatan latihan dan masuk mes. Kemudian minggu kedua, pemain akan dipulangkan ke klub masing-masing dan para pemain melakukan latihan mandiri serta melaksanakan program latihan secara mandiri. Selanjutnya di minggu ketiga, pemain akan kembali lagi menjalani latihan bersama tim hingga 7 April 2024 mendatang. Dan setelah libur lebaran langsung persiapan menghadapi turnamen Jordus Cup di Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Tim pelatih akan melakukan evaluasi untuk mempersiapkan tim sebelum menjalani training center penuh di bulan Mei. Baik, makasih. Ini latihan kita hari pertama untuk sesi ketiga persiapan pada bulan ini. Kita lebih banyak ke adaptasi karena latihan hari pertama dan juga situasi puasa. Tapi tetap kita masukkan taktikal kita, tadi kita bicara defending. Jadi bagaimana kita ingatkan selalu ke anak-anak bahwa kedepannya kita akan mengajarkan mereka selalu defending itu kita memakai zone defending. Latihan perdana di lapangan mini soccer Semen Padang FC dihadiri langsung oleh Sekretaris Tim Sepak Bola PON Sumatera Barat bersama jajaran tim pelatih seperti asisten pelatih, pelatih fisik, dan pelatih kiper. Tim sepak bola PON Sumatera Barat diberikan target oleh manajemen masuk 4 besar. Tim pelatih, ofisial, dan pemain optimis akan memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat. Demikian laporan dari Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Rabu 20 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya M. Oscar Surya Yoga, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.